Selamat siang Dewan Juri yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Finlay Ewan Frankel Saluku dari tim Semarang Pit. Pada hari ini saya akan mengambil mosi oposisi, yaitu dengan tema Dewan ini akan mengajarkan siswa untuk memiliki cita-cita yang realistis dibanding optimis. Izinkan saya untuk mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Soekarno, Presiden kita. Ia pernah memberikan pandangan tentang mimpi dan optimisme. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Menurut saya, cita-cita yang realistis tidak akan ada tanpa optimisme. Menurut saya, para siswa-siswi justru seharusnya memiliki optimisme terlebih dahulu agar dapat memiliki langkah yang tepat, yaitu langkah-langkah realistis. Dengan membangun optimisme, siswa-siswi akan membangun angan mereka yang kuat agar siswa-siswi terus berusaha mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Adalah salah ketika setiap siswa-siswi hanya diajarkan untuk hidup realistis saja. Mengapa? Karena dengan realistis, siswa-siswi tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa melangkah jauh lagi, dan mereka hanya hidup terus di tempat dan tak berani berbuat lebih daripada kondisi mereka saat ini. Mengapa? Karena jika mereka hanya hidup realistis, tidak akan memiliki impian, mereka tidak akan memiliki angan, mereka hanya hidup sebagai robot. Justru keluarga dan sekolah seharusnya mengajarkan setiap siswa-siswi untuk memiliki angan dan cita-cita. Kenapa? Agar mereka menemukan jati diri mereka. Mereka menemukan passion mereka, apa yang menjadi tujuan hidup mereka. Jika kita hanya hidup realistis saja, setiap siswa-siswi tidak akan mengenal yang namanya kreativitas, tidak akan mengenal yang namanya usaha, dan tidak akan mengenal yang namanya angan. Mereka hanya hidup dalam sesuatu yang biasa-biasa saja, dan mereka hidup dalam kehampaan. Mereka tidak akan pernah merasakan yang namanya usaha untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apakah salah untuk kita bermimpi? Tidak. Apakah salah untuk kita menjadi optimis? Tidak. Namun apa yang salah adalah ketika kita hanya realistis tanpa optimis. Setiap optimisme manusia akan melahirkan langkah-langkah realistis yang akan membawa mereka pada impian mereka. Kita contoh, Soekarno. Dulu ia terus bermimpi bagaimana suatu saat nanti ia ingin menjadi seorang pemimpin di Indonesia, ingin menjadi seseorang yang dipandang oleh setiap masyarakat di Indonesia. Dia optimis akan hal itu. Dia bermimpi dan terus bermimpi. Lalu apakah cukup sampai di situ? Tidak. Ia terus melatih dirinya. Bagaimana ia berbicara di depan umum. Bagaimana ia mempengaruhi pemikiran orang lain. Dan bagaimana cara dia memimpin dari hal-hal kecil. Dari kelompok-kelompok yang kecil. Hingga akhirnya, apa? Dia menjadi seorang presiden. Dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa jasanya bagi bangsa ini. Siapa bilang bermimpi itu salah? Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Sebuah pernyataan yang luar biasa dari Presiden Soekarno. Engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Apa itu maknanya sebenarnya? Ketika kita sudah bermimpi setinggi langit, sebenarnya tanpa kita sadari, kita menyusun sebuah anak tangga yang berujung pada langit. Langit adalah tujuan kita. Ketika kita sudah mencoba dan mencoba, kita sudah berusaha sekuat tenaga, maka kita telah membangun separuh jalan menuju langit itu. Tinggal kita memaksimalkannya dengan hidup realistis sesuai dengan optimis yang sudah kita bangun. Kita membangun cara-cara yang bukan dalam tanda kutip halus saja. Kita hidup dalam realistis dan bukan halu. Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap sekolah dan juga keluarga dalam membangun sifat realistis dan juga optimisme pada setiap siswa-siswi? Pertama, dari keluarga. Keluarga sudah seharusnya mengajarkan tentang cita-cita. Setiap keluarga harus mengenalkan apa itu cita-cita kepada anak-anaknya. Untuk apa? Untuk mereka dari kecil terbiasa untuk bermimpi. Seperti anak-anak itu mereka ingin menjadi astronot, ingin menjadi presiden, ingin menjadi apapun yang mereka inginkan hingga ia beranjak dewasa, hingga ia beranjak remaja, dia akan mengenal lebih lagi tentang jati dirinya.
apa yang ia senangi, apa yang dia mahir di dalamnya, hingga ia mengenali semua tentang dirinya. Semua akan diasah oleh lingkungan sekolah. Kedua, dari sekolah sendiri. Sekolah berperan mengajarkan setiap siswa-siswi untuk mengasah talenta mereka, mengasah kemampuan mereka yang ada dalam diri mereka. Dengan adanya sekolah, setiap siswa-siswi akan dibentuk menjadi sebuah pribadi, menjadi dalam tanda kutip, menjadi seorang manusia. Sekolah menjadi wadah untuk memanusiakan manusia. Apa artinya? Sekolah menjadikan setiap muridnya menjadi seseorang yang optimis, realistis, dan memiliki kemampuan untuk terus bermimpi. Sekolah dapat menjadi batu penjuru, batu tanjakan bagi setiap siswa-siswi untuk membangun angan dan menyusun realitas mereka. Dan pada akhirnya, semua akan kembali kepada setiap siswa-siswi. Bagaimana mereka mau menyusun dan mempersiapkan langkah mereka untuk mencapai setiap angan mereka, mencapai setiap keinginan mereka. Maukah setiap siswa-siswi keluar dari zona di mana mereka saat ini terikat? Dan bagaimana cara mereka melatih diri agar menjadi seseorang yang mampu berangan sesuai dengan optimisme dan realitas yang ada. Sekian dari saya, terima kasih.